الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى biasa bisa
cukup, Bro. Cukup. Cukup. Lewat. Apa wis? Resiko. Di mana biasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلul Tadi kayak ini kayak kamera, ini fungsi kamera pun berarti menguasai kamera. Ini boleh fokus. yang kami hormati dan kami taati Al-Mukarram Bapak Haji Saifuddin Jaini Tadi sebenarnya ilmu segi kamera, yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masalah daripada jajaran penasihat daripada rukun warga Muslim Al-Barokah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para tokoh dan sesepuh Majelis Taklim Al-Barokah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh jajaran pengurus, bapak-bapak serta pengajian ibu-ibu dengan jajarannya yang kami banggakan dan kami hormati. Bapak Ibu seluruh tempat yang mulia ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkenan menata hidup kita semua, menata rezeki kita, menata keluarga kita, dan seluruh apa yang kita butuhkan senantiasa ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik untuk kita. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa mendapatkan syafaat dari dunia wal kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rasanya Jaisin wa anafis sholat. Umar bin Khattab, sekelas Umar bin Khattab, beliau mengatakan begini, saya sering mengatur pasukan untuk perang wa anafis sholati ketika saya sedang sholat. Jadi Umar bin Khattab itu sambil sholat, sambil mikir nanti serangannya dari mana, berapa kuda di sana, yang benteng sini siapa, itu mengatur ketika sholat. Akhirnya menyusun kitab yang saya baca ini, beliau berani menulis begini. Ini agak ekstrem memang. Wa yajuzu atafakuru fi maslahatil ummati fi sholat. Dalam sholat itu boleh seseorang berpikir untuk kemaslahatan umat. Sambil sholat, sambil mikir itu ya juzu, boleh. Bukan diperintahkan, boleh. Mungkin Pak Sugiono, Pak Ketua Panitia tadi sholat asar juga begitu. Sami Allah liman hamidah, moga-moga dan jangan orang datang semua gitu. Allah akan nanti moga-moga acaranya sukses gitu. Ibu-ibu itu ngukurnya jangan sampai salah gitu. Nah kalau kita sedang sholat pikirannya melayang kemana-mana, itu masih dalam koridor. Kalau saya boleh bilang itu tidak apa-apa. Karena tujuan setan mengganggu orang yang sedang sholat bukan supaya pikirannya melayang, bukan. Tapi target setan mengganggu orang yang sedang sholat adalah hatta la yadri kam sholat. Hatta la yadri, hingga orang yang sholat itu tidak mengetahui kam sholat, berapa rakaat yang sudah dilakukan. Jadi tujuannya supaya yang sholat itu lupa rakaatnya berapa. Sekarang saya bertanya, saya tebak-tebak juga jawabannya sama. Apakah pernah Bapak Ibu lupa jumlah rakaatnya? Ada yang nggak pernah tapi sering gitu ya, sering. Jadi kalau sedang sholat kita ingat pekerjaan itu masih ada benteng terakhir. Benteng terakhir adalah
kita tidak boleh lupa jumlah rakaatnya. Ketika para sahabat rasa takjub, heran, bertanya-tanya ada apa pada diri Rasulullah, Rasul kembali ke musola, kembali ke masjid. Lalu Nabi bilang begini, zakartu wa ana fi sholati tibruna indana wa karitu ayyabita alayya wa amartuhu bi kismatihi. Nabi mengatakan kepada para sahabat begitu, zakartu wa ana fi sholati, wahai para sahabat, tadi ketika saya jadi imam sholat, aku teringat tibruna indana, bahwa di rumah itu masih ada emas lempengan putih. Jadi di rumah Nabi itu ada emas batangan yang belum dibentuk, masih emas batangan. Pernah melihat? Saya belum pernah soalnya, hanya lihat di aja digambarkan. Emas itu ada yang putih, ada yang kuning. Nah ini tibron itu artinya emas putih, masih batangan. Karena Rasulullah ketika sholat itu ingat ada emas, maka sholatnya dipercepat. Tapi motifnya beda. Nabi mengatakan, wa karitu ayyabita alayya, saya tidak suka kalau malam ini emas itu masih ada di rumahku. Wa amartu bi kismatihi, aku perintahkan supaya emas ini segera habis dibagi sebelum maghrib. Jadi ternyata Rasulullah ketika sholat juga ingat harta. Sama dengan naruh jam tangan di tempat wudhu, begitu sholat ingat tuh jam saya masih di tempat wudhu. Hanya gitu aja ya. Umat Kristen di gereja tidak ada sujudnya. Walaupun kalau pas upacara di lapangan, saudara kita yang tidak Islam dalam doanya hanya sembah dan sujud kami haturkan kepada Yang Widi, bilang begitu, tapi dalam kesehariannya nggak ada mencium tangan. Kita jadi orang Islam bersyukur bisa sujud. Nah, semakin sering sujud, saya ulangi yang tadi, sujudnya itu harus membekas di wajah. Bekasnya sujud adalah bersifat ramah. Baru itu namanya dia adalah orang yang soleh secara sosial. Kalau soleh individual itu bangun malam, puasa Senin Kemis itu soleh individual. Sholat rajin soleh individual. Tapi bagaimana dengan tetangga? Jangan sampai Pak Wayan, Pak Made, tetangga kita itu heran, ini gimana orang Islam dia? Sholatnya rajin, tapi kok kemana-mana ketemu musuh terus itu ya. Di sana musuh, di sini musuh. Sholatnya rajin. Yang sebelah nggak pernah sholat, temannya malah banyak gitu ya. Penolong, solider, ngerti perasaan orang, tapi nggak pernah sholat. Pilih yang mana sekarang? Yang sholatnya rajin tapi banyak musuh, atau nggak pernah sholat banyak teman? Ya jangan dipilih, kedua-duanya jelek. Nah kemudian kita juga perlu mengevaluasi sholat kita sebagai ibadah ritual. Rasulullah mengatakan begini, inna ahadakum idza qoma ila sholati ja'a syaitanu falabasa alaihi, hatta. Itulah puncak kedekatan kita dengan Gusti Allah. Kenapa? Karena istilahnya kening kehormatan kepala diletakkan sejajar dengan kaki. Jadi orang sujud itu sudah gak sombong. Kapan kita sujud, insya Allah tidak tergolong orang yang sombong. Buktinya apa? Buktinya iblis disebut sombong karena dia tidak mau sujud. Ma manaka ala tasjuda il amartu. Wahai iblis, apa yang mencegah kamu nggak mau sujud ketika Allah memerintahkan? Ini jawabannya iblis. Tanda-tanda sombong. Di samping tidak mau sujud, dia bilang gini,
ana khairum minhu khalaqtani min nar. Bagaimana mungkin saya mau sujud kepada Adam? Saya ini ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Tanda-tanda sombong itu adalah mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Itu tanda-tanda sombong. Biasanya yang sering sombong itu yang wajahnya cantik apa yang jelek? Biasanya. Jadi kalau yang cantik itu sering sombong. Dia mengatakan aku lebih cantik daripada dia. Yang kaya dia sombong mengatakan saya lebih kaya daripada dia. Orang miskin jarang sombong. Dia sudah mengukur dirinya itu. Mau sombong gak punya barang gitu. Besar ini jadi orang Islam berdasarkan dipilihkan oleh orang tua. Terima kasih sama Bapak Ibu kita ini memilihkan kita jadi orang Islam. Karena kita jadi orang Islam, maka punya kesempatan untuk menjalin bisa baca Quran ya. Sudah jadi ketua majelis taklim, ya jangan disebut mu'alaf gitu. Mu'alaf itu yang kalau Idul Fitri masih diberi zakat, itu mu'alaf. Tapi saya tahu kalau dibilang mu'alaf itu maksudnya memberitahu dulu itu tidak Islam. Nah gitu ya. Kemudian jadi orang Islam, orang tuanya yang mengenalkan. Bisa jadi ada beberapa ibu yang dulu beragama tidak Islam, kemudian masuk Islam. Biasanya disebut mu'alaf gitu ya, biasanya. Untuk memberitahu kalau dia itu anak-anak kita yang paling tahu. Kita ini berterima kasih kepada orang tua kita. Kalau mungkin sudah ada yang sudah meninggal atau sekarang masih hidup, yang saya sulit soalnya. Ada orang yang seumur-umur belas tidak pernah senyum. Untuk senyum itu loh sulitnya minta ampun. Umurnya baru 37 tapi seperti 73. Kenapa umurnya lebih boros ya? Ya karena nggak pernah senyum. Jadi sholat kita ini diminta supaya bekas sujudnya itu dimunculkan. Kalau ada bapak-bapak yang sehari marah sama istri 2 kali, mulai sekarang dikurangi. Ya dikurangi. Yang lebih sering marah yang siapa? Bapak apa ibu biasa? Yang sini bilang bapak, yang sini bilang ibu.